Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhusus kepada kita yang masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di tengah-tengah tempat yang mulia ini, yaitu di Masjid Jannatul Firdaus, Pasar Panampu. Semua umat Islam diberikan oleh Allah kesempatan walaupun sehat untuk hadir bersama-sama kita berjamaah di masjid siang hari ini, karena kesempatan itu adalah salah satu nikmat yang tidak semua diberikan oleh Allah. Karena ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kadang kita lalaikan, yang kadang kita sepelekan. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah kesempatan. Kesehatan sering kita anggap biasa, seakan-akan kalau kita sudah makan banyak, makan yang enak, minum yang enak, lalu otomatis kita sehat. Apalagi yang sering olahraga, seakan-akan olahraga itu dijadikan sesuatu hal yang bisa membuat kita sehat. Itu sebagian kecil. Lalu ketika kita menjaga pola tidur, seakan-akan kita sudah sehat, sehingga orang yang konon katanya banyak tidurnya sehat. Oleh karenanya kesehatan senantiasa disepelekan, tidak dianggap. Padahal sehat adalah nikmat yang paling tinggi. Tidak ada gunanya harta yang berlimpah ketika kita sakit. Maka orang bijak ditanya, hai orang bijak, siapa yang paling membingungkan ini di dunia? Orang bijak menjawab, manusia. Kenapa manusia? Coba lihat manusia, mereka habiskan kesehatannya untuk mencari uang. Lalu ketika mereka sakit, mereka habiskan uangnya untuk mencari kesehatan. Ya lau ya lisu, disapai capung tuh. Lebih baik sedikit, yang penting sehat. Alhamdulillah. Ya, tidak bisa juga bilang biar tidak ada uang, yang penting sehat. Karena kayaknya susah sehat kalau tidak ada uang. Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan ke junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bersama beliau di dalam syurga Allah dan mengakui kita sebagai umatnya. Bapak Ibu jamaah salat duhur Masjid Jannatul Firdaus yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, ya, bersyukur kita sebagai jamaah di sini karena pengurus masjid memberikan lagi kita kesempatan untuk menambah ilmu di duhur seperti ini. Ya, kenapa? Karena di saat duhur seperti ini, disinilah berat medannya perjuangan. Ya, pertama waktu seperti ini orang lapar. Ya, waktu makan ini Indonesia Tengah. Ya,
Yang kedua, ya waktu mengantuk. Jadi di sini godaannya. Jadi makanya yang hadir ini dengar ceramah, yang tinggal ini manusia-manusia super. Ya, insya Allah Allah akan beri kita jalan yang mudah, lancar menuju pintu surga. Amin. Jamaah nur yang dimuliakan Allah, sekarang kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Ya, tanggal 4 kalau tidak salah hari ini. Dzulqa'dah. Ya, hari Sabtu kemarin kita sudah ditinggalkan Syawal. Ya, Ramadan sudah pergi. Tapi Ramadan tahun depan pasti akan kembali. Bukan lagi insya Allah. Pasti Ramadan tahun depan akan kembali. Yang jadi pertanyaan, apakah tahun depan Ramadan kembali? Kita masih ada? Insya Allah. Kita berdoa semua, dan saya doakan ke semua yang duduk dengar ceramah 30 menit dari saya. Insya Allah bertemu Ramadan tahun depan. Yang tidak dengar ceramah ketemu juga. Bapak Ibu sidina tomato selesur malubiku kemana hadir. Ada 4 bulan haram. Ya, tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada permusuhan. Ya, salah satunya adalah Dzulqa'dah. Jadi orang Arab kalau Dzulqa'dah itu tidak ada perang. Jadi artinya Dzulqa'dah itu duduk tenang, duduk manis. Ya, dan juga sekaligus persiapan untuk menghadapi 1 bulan haram lagi, yaitu Dzulhijjah. Nah, jadi setampir Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, yang keempat adalah Rajab. 3 itu berdekatan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang terpisah adalah Rajab. Ya, 1 Dzulqa'dah. Dalam Dzulqa'dah, oh ternyata Nabi itu Bapak Ibu 4 kali umrah itu di bulan Dzulqa'dah. Itu Nabi. Ya, karena beliau memang salah satu pemimpin dan memang dekat di kampungnya. Kampungnya memang di lagi Mekah, Madinah. Ya. Jadi orang Arab itu banyak-banyak melakukan ya umrah di bulan-bulan ini. Karena sekalian mungkin mereka melakukan juga haji. Ya. Bapak Ibu sidina semua seluruh malebikum kemana hadir, apa yang mesti kita lakukan? Ingat, Ramadan kita sudah berjuang selama kurang lebih 1 bulan. Tidak menghitung hari Pak ya. Jadi Ramadan itu 1 bulan, bukan 29, bukan 30, tapi 1 bulan. Makanya niatnya itu 1 bulan. Ya. Jadi pertama mau masuk Ramadan, kita berniat memang wakatai mau puasa ya Ramadhan ya sabah pengallah taala 1 bulan. Kumate ki sebelumnya selesai Ramadhan berarti sampai puasa atas 1 bulan. Karena niatnya sudah 1 bulan. Nah, boleh diselingi dengan niat sahur. Ya. Karena jangan sampai berniat pakai 1 bulan puasa 1 bulan Ramadan, ini tidak bangun makin sahur. Ya, puraniman niat. Ya, padahal sesungguhnya di dalam sahur juga ada sesuatu yang luar biasa. Setelah itu Syawal. Syawal itu hari kemenangan. Tapi Allah perintahkan lagi kita untuk apa? Syawal. Puasa Syawal. Untuk apa? Jangan lupa. Ya, jangan sampai mesin di waktu Ramadan itu sehat, bersih karena teratur makan, ya kan? Teratur makannya itu orang kalau Ramadan Pak. Ya, sahur dengan berbuka. Tapi setelah Syawal, wah, tak kelupa nih tahu. Pasti amba-amba mana nih roh. Ya, ketupat, burasa, ya, kemana nih koro. Ya, kari ayam, kaldu ayam, semua dihantam di situ. Makanya Allah menginginkan ada rem, maka dikasih Syawal. Ya. Ya, karena juga ada di tengah-tengah umat dilema yang mana didahulukan, Syawal atau qada pengganti.
Ya masing-masing bergantung. Kalau qada pengganti tak puasa ta sedikit je, ya sedikit je, lebih baik dulu mengganti. Kalau 3 je atau 2. Kalau ibu-ibu biasanya kan 7 hari yang aktif, yang tidak aktif tidak ada gitu. Jadi 7 hari lah. Ya, dahulukan dulu mengganti karena wajib harus diganti dulu, baru Syawal. Kecuali kalau puasa kita kalatat 30, kayaknya bukan mikalla ini. Udah metode puasa. Kalau 30 kalana kapalasay, Syawal dulu. Pak Syawal 1 bulan. Selesai kalano, dia mau Syawal. Makanya Syawal dulu. Kecuali kalau 3 ji 1 minggu paling lama, ya kita harus wajib dulu. Pak mati ki, nah dia diwajai madosa gitu. Kalau sunnah Syawal tidak ada masalah. Oke? Nah, begitu adanya itu hitungannya. Ustadz, ada juga pendapat kalau mengganti mengqada di bulan Syawal, niat ke Syawal, ya niat ke mengganti ikut Syawal karena kita lakukan di bulan Syawal. Ya terserah milah. Tapi kalau saya tidak terlalu pakai ini, Pak. Pak, karena kita kayaknya akal-akalan. Ya, ibarat pepatah sambil menyelam minum ya seperti itu. Sekali mendayu 2-30 terlampaui, jangan pakai ini. Bedakan tongi mana Syawal mana. Ya, kembali lagi pendapat, tidak ada masalah. Yang mana kita mau ikuti. Nah, maka setelah itu Syawal masuk Zulkaidah. Bulan di mana tidak boleh ada pertengkaran, peperangan di bulan ini. Orang Arab tidak akan berperang di bulan seperti ini. Ya. Oleh karenanya, ya kita lihat di Israel sekarang dengan Yaman itu ada namanya gencatan senjata. Ya 10 hari ke depan ini. Ya. Kalau saya Pak, kalau tabulunnya lo tahu si ambai aja namu gencat apa ya mereka macam Israel Amerika roh Pak beleng. Kok capu nih senjata anak lo semabu gencata situ. Begitu je modelnya itu. Kalau capu senjata anak aku tahu seru ya irang ambai jamu aku gencata. Capu itu. Ya, cuman ya begitulah kelakaran orang Yahudi. Macam apa dong, dia nama sapa, nama DC. Ya, makanya tidak akan berhenti ini, Pak. Kalau seperti ini terus-menerus, maka di bulan Zulkaidah perbanyak kita untuk menjaga amalan di bulan Ramadan, di bulan Syawal, masuk di bulan Zulkaidah. Ini sudah persiapan. Kalau tidak salah, kemarin atau ini hari sudah penerbangan kloter pertama jamaah haji Indonesia. Ini sedikit ujian bagi jamaah haji kita karena mutar Pak pesawat. Kita harus lewat Afrika. Kurang lebih perbedaan itu 3-4 jam, lumayan. Ya, karena tidak bisa kita melintasi daerah Iran. Ya, udaranya Iran itu bahaya. Siapa tahu kan lutu cilice capuk gitu. Ya, jadi tidak boleh macam-macam sekarang. Jadi betul-betul ini orang yang berakah haji perlu dipekesing memang baca-baca. Oh, pajak memang didoai. Karena banyak yang dihadapi, belum lagi rasa capek. Sedikit saya singgung. Haji adalah ibadah yang luar biasa. Butuh materi, butuh fisik. Ada orang fisiknya bagus. Dek sigaga duit na. Berarti dia na jadi roh. Ang kaduit na malah asay. Dek to nole. Yang paling parah dek topa kaduit na malah sa topi pa imo. Ini yang hancur ini. Dek to na kaduit na. Itu na malisi. Ternyata haji itu bagi yang dimampukan, bukan yang mampu. Kenapa banyak orang mampu mereka duit na tapi dek nole haji. Banyak urusan. Tidak bisa Ustaz saya tinggalkan. Kalau saya tinggalkan siapa yang mau urus perusahaanku ini? Orang seperti ini. Dan perlu saya ingatkan, kalau ada di antara kita yang punya kemampuan, ya kemampuannya melebihi dari apa yang harus disiapkan, lalu dia tidak haji, dalam waktu itu dia meninggal, maka dia akan mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min zalik.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka haji itu butuh fisik. Saya lihat ini jamaah Indonesia luar biasa, ada kurang lebih yang saya lihat di televisi itu kurang lebih hampir 20% itu umur di atas 60. Pikir lokasi. Ya, nasi tawe ko elok puang cocok ni ro. Engkau kuat tapi memang butuh fisik, Pak. Pero kita di asero ya doa-doa, tapi fisik itu utama, Pak. Iya. Nah, mau dia apa? Daftar tunggu luar biasa. Ya, alhamdulillah, Bapak Presiden kita sekarang ini sudah mulai menggodok ini. Kalau jadi arisan haji itu mau dibuat seperti arisan, dia ada diusahakan dulu, dikumpul yang tua-tua dulu, itu dulu yang di lot itu namanya. Ya mudah-mudahan masih ada kesempatan, karena masalahnya ini kalau menunggu, Pak, mudah-mudahan daftar tunggu ini tidak lama. Bahkan dalam pemikiran saya sebagai orang awam, kamatu si tempo disapai tahu elo berangkat haji nade gaga elo. Tunggu masih ada tanggal mainnya, karena saya ingat dulu, ya waktu sama si anak-anak, ya orang dulu itu dicari orang mau berangkat haji, waktunya 3 bulan sampai 5 bulan kapal laut kan, tahun 80-an kan kapal laut, coba dicari itu orang yang mau berangkat haji dan tidak ada mau berangkat haji, baru dulu orang dikasih uang supaya berangkat haji, dipaksa orang mau berangkat haji dulu, akhirnya sekarang kita mengemis, bagaimana caranya kita bisa berangkat haji, nanti akan kembali seperti itu. Apalagi kalau keadaan seperti ini, kalau bukan iman, Pak, berpikir orang berangkat haji. Kalau dalam keadaan perang seperti ini, kawasan Timur Tengah sekarang ini, mohon maaf, keamanan kurang aman. Ya, tapi Kementerian Hajinya Arab Saudi dan pemerintah Arab Saudi rajanya memberikan jaminan 100% keamanan orang menjalankan ibadah haji. Nah, oleh karenanya haji diberikan kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah ini. Kenapa? Karena ibadah haji adalah penyempurna. Jadi haji ini tahu berarti sempurna mi agama kita. Ya belum haji belum sempurna. Maka sempurnakan melalui ibadah haji. Bukan gugur keislaman, bukan, tidak sempurna pi. Tidak pernah suku nakana mangkasar ka. Makanya sholat, bedanya sholat, kalau sholat tidak dikerjakan, ditinggalkan tanpa uzur, berarti keluar dari jalur agama. Itu bahayanya kalau sholat. Kalau haji tidak ada masalah, karena kita hanya menuntut kesempurnaan daripada ibadah yang kita lakukan. Jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, oleh karenanya apa yang mesti kita lakukan untuk ibadah kita kepada Allah? Satu, salat. Saya kadang berpikir, Pak Ibu, ini salat kan tidak berat. Dek to naman cujut tahu, dek to na sopo, dek to naman lempak tahu mas sepaja. Aku dipikir jama-jama lino di pasai, liwa. Kita bicara dengan orang dalam keadaan ribut, tidak didengar, dia bilang, woi mataru-taru di ngaji, padahal dia dengar kalingir, karena kita sibuk dengan pekerjaan lain, fokus. Nah, sementara salat itu kan tidak ada, Pak, yang membenahi pikiran kita. Apanya yang berat? Allah beri kemudahan. Allah tidak pernah memberi kita yang namanya kesulitan dalam ibadah. Ya. Allah memberi sesuatu yang gampang. Allah mau mempermudah kita, tidak mempersulit kita. Contoh, salat tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Tidak bisa baring, isyarat. Tidak bisa isyarat, sempajan ini. Tidak ada jalan. Itulah Allah mudahkan. Apalagi dalam perjalanan. 4 bisa jadi 2. 8 jadi 4. Coba lihat. Apanya yang susah, Pak? Ya, bisa mau tunda duhur tak dalam perjalanan, nanti asar baru kita jamak, boleh. Kita mau asar dulu baru asar, boleh. Mau asar dulu baru duhur, boleh. Apanya yang sulit? Allah sekali lagi memberi jalan kemudahan. Ya. Bahkan
Ketika kita tertidur, contoh subuh, tertidur, mungkin karena kecapean, sama sekali tidak mendengarkan azan, tidak mendengar masjid mengaji bersalawat, nanti sadar jam 7 pagi. Langsung bangun, uduk, sholat. Kenapa? Tidak ada masalah, karena kita dalam keadaan kecuali kita sudah mendengar salawat masjid. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Lalu bangun kita cinampo pilih kenapa masalah tindro polisi tangnya tindro no mude mas sepah aja lakumu itu balu-balumu tindro no jam 7 baru bangun. Biar sholat Pak, tidak ada gunanya karena kita sudah mendengarkan waktu tadi. Apalagi azan berkomandan, baik cinampo pi maite tuh kamu 15 menit tuh tidur no, ini tidak boleh lagi selesai, kecuali kita tidak mendengar sesuatu boleh. Itulah Allah tidak pernah persulit kita. Apalagi ibadah puasa juga Allah tidak pernah beratkan kita. Ita ni roh dele na Allah Ta'ala si ulam minareki rumah Allah 11 bulan di luar. Coba deh, seandainya Allah balik tahun depan ada perubahan 11 bulan Ramadan. Naule mega to mate 11 bulan Ramadan, 1 bulan bukan Ramadan. Kira-kira banyak keluar Pak dari Islam, betul. Coba ini saja 1 bulan dawai kasih. Nah kalau mau disurvei puang, nah lebih banyak yang tidak puasa dibanding yang puasa, betul kan? Coba maki hitung, kentara gitu. Ramadan puasa, Allah mudahkan kita. Kalau lupa, coba Pak, kalau kita lupa kita makan. Contoh hari pertama puasa banyak yang lupa karena 11 bulan, ya sebelumnya tidak puasa. Jadi kadang biasa hari pertama puasa dilupai jam 7 pagi karena keseringan makan nasi kuning di luar Ramadan. Begitu masuk Ramadan pertama dilupa. Capu pisi pende nasi kuning apa kita sadar. Ya astagfirullah. Puasa Kak pale. Bagaimana? Puasa lanjut atau berhenti? Lanjut puasa tidak ada masalah karena lupa. Sudah duhur lupa lagi. 1 piring lagi masuk. Bagaimana? Sah atau tidak? Lanjut lagi karena dilupa. Sudah asar 1 piring lagi lupa. Taliwa ni seding kata lu ni tak lupa tenian ni seta godai ikometo ni setan na. Jadi itu puasa Pak, luar biasanya. Dalam perjalanan Allah tidak beratkan kita. Dia mulai mau puasa, mau dia kok ganti. Betul tidak? Jadi tidak ada yang berat Pak. Tidak ada ibadah. Allah tidak mau memberatkan kita. Allah ingin mempermudah hambanya. Coba lihat. Kita jangan bikin berat derita. Oke? Apalagi ibadah, zakat. Zakat juga begitu. Tidak bisa membayar, tunggu. Boleh mau pas susek ke, aja ada reko. Jadi tidak bisa menerima. Begitu mudahnya Allah, ya Allah, berikan kita keringanan. Ya, apalagi haji. Haji juga. Ada orang haji karena hartanya mampu, tapi ada orang dimampukan untuk melaksanakan. Ya, ada itu yang viral Pak, alhamdulillah. Saya lihat di media sosial itu ada bapak-bapak itu kalau tidak salah ya, kurang lebih 26 tahun berhenti merokok. Uang pembeli rokoknya itu natabung sehingga bisa berangkat haji. Masya Allah, luar biasanya. Pembeli rokok nasimpang berangkat sementara ada orang uang rencana nak pakai haji habis nak belikan rokok. Jadi tak balik tong ini. Angkat terus tahu di. Masya Allah. Jadi Allah panggil kita ke haji itu dimampukan. Bagaimanapun jalannya, bagaimanapun caranya kita sampai ke sana. Nah itu lagi tuh Pak, orang dari Jawa itu, Jawa Tengah itu, naik sepeda 8 bulan baru sampai. Usaha juga.
Ya, kita ini masih mending Pak, naik tangga di sini. Tapi saya yakin ini, insya Allah penghuni surga semua ini jamaah di sini di Masjid Jannatul Firdaus. Bayangkan naik tangga 5 kali sehari di sini. Turunnya nggak ada masalah, naiknya itu ujian. Orang ke tanah suci sampai 8 bulan Pak. Ya, dulu orang naik kapal laut bawa beras orang, tak 1 karung 2 karung dalam perjalanan. Makanya dulu itu Pak, mohon maaf, itu kalau orang pergi haji dulu, si teriak tahu itu, menangis semua orang. Kenapa? Karena haji itu dianggap orang mati. 3 bulan di laut. Coba sekarang tidak ada misalnya orang kuda pergi haji. Karena pikir 12 jam di Makassar Jeddah. Iya kabir itu. Aku bilang 12 jam, 1 jam lagi kalau pesawat jatuh selesai Nah sama, apa bedanya 3 bulan dengan 12 jam? Makanya haji itu ibarat kita akan pergi mati. Karena kita di atas 12 jam Pak. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya kan? Nah, makanya Allah beri kemudahan. Kalau tidak mampu melakukan ibadah haji, maka yang diperkuat adalah sholat 5 waktu kita. Jamaah sholat duhur yang dimulakan Allah. Yang terakhir untuk kita semua, ya jangan menyanyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Ada kesempatan berbuat kebaikan, ada kesempatan ayo ibadah. Karena suatu saat kesempitan itu akan datang, tidak bisa naik tangga. Suatu saat Pak, tidak ada itu orang tambah tua tambah kuat naik tangga. Tambah tua tambah lemah fisik, maka ada kesempatan jangan sia-siakan waktu. Kalau bisa hari ini jangan tunda besok, karena besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, sangadi deh di semak kada agar yang akan terjadi. Maka ayo jangan sia-siakan kesempatan berbuat. Ya, walaupun keadaan kebaikan yang kita perbuat itu orang lain tidak menganggap kita orang baik. Oleh karenanya kata Allah, wa tawasau bil haq wa tawasau bisabar. Setelah kita berbuat kebaikan, maka bersabarlah. Ya. Menghadapi istri, sabar. Hadapi anak, sabar. Hadapi tetangga, sabar. Hadapi pembeli, sabar. Ya, itu sabar. Gampang diucapkan, tapi berat tongi. Berat. Yang tidak boleh sabar Pak kalau menyeberang di jalan. Jangan sabar, jangan sampai di tengah jalan sabar mako tunggu kasih lewat semua dulu mobil. Insya Allah 2 kemungkinan, kalau tidak sampai di rumah sakit. Ya, oleh karenanya sabar pada tempatnya. Artinya apa? Ketika Allah menguji kita, jangan pernah berkata dek na puji ka Allah Taala roh patulina rekulasa. Woi Pak, bisa jadi melalui penyakit itu Allah mencintai kita sebagaimana Nabi dan Rasul Allah yang diuji dengan penyakit. Diberi kemiskinan Pak, jangan bilang Allah tidak cinta kepada kita. Bisa jadi Allah mencintai kita sebagaimana Allah mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hidup dalam kemiskinan. Nabi tidur di atas daun pelepah kurma, punggung beliau berbekas ketika beliau bangkit. Atap rumahnya terbuat dari daun dinding rumahnya terbuat dari tanah liat. Tapi Nabi mampu mengucapkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Siapa di antara kita kira-kira yang pernah mengucapkan ini baiti jannati di tengah-tengah rumah tak? Saya kira susah itu Pak. Yang ada selalu mengeluh. Makanya Nabi ingatkan, ko urusan lino mak kita diawak ko. Ko urusan akhirat mak kita diasa ko. Ya, jadi ini seperti ini. Jangan lihat ke atas kalau dunia tidak pernah nyaman itu dalam hidup. Jangan, ya, yang pembelinya 5, jangan kau lihat pembelian 10. Apa pengeliner? Ya 5, lihat kau di bawah. Ternyata ada pembeli hanya 2, bahkan tidak ada pembelinya. Seperti inilah keadaan kita. Nabi hidup dalam kemiskinan, tapi Nabi mampu mengucapkan baiti jannati. Sementara kita lebih banyak mengeluh. Bayangkan Pak, banyak di antara kita dari garasi rumahnya terparkir super kijang. Masuk di lantai rumahnya ada super pel. Sampai di dapurnya ada super mie. Apa puas? Enggak. Kenapa? Karena tidak pernah kita merasa cukup. Ya, seharusnya kalau ibadah jangan kita pernah merasa cukup. Kalau ibadah, perbanyak ibadah sunnah kita. Ya,
Perbanyak ibadah sunnah Pak. Kalau lancar nikah belia ba'dianya, cari sunnah-sunnah lain. Termasuk duhanya, tahajudnya. Ya, isi rumah dengan salat-salat sunnah. Isi rumah dengan bacaan Al-Quran. Kata Nabi, ya, rumah yang tidak pernah terdengar bacaan Al-Quran, tidak pernah dipakai salat sunnah di dalamnya, rumah itu seperti kuburan. Artinya kuburan Pak, tidak ada itu tempat yang nyaman kalau kuburan. Makanya saya heran orang ya, yang kadang beli kuburan. Ya, ada yang 15 juta, bahkan ada di Jakarta itu Pak 1 miliar kuburan. Dia bilang, enak kuburannya di situ Ustaz, rapi rumputnya. Masuk. Tidak ada yang enak kalau kuburan. Mau dia apa itu rumput? Sama Tommy itu Ustaz, itu rumah sakit enak di situ Ustaz. Full AC. Apanya yang enak kalau orang sakit? Hah? Sama semua Ji. Apalagi itu kantor polisi Ustaz. Bagusnya di situ kantor. Apanya yang bagus kalau kantor polisi? Rutan, rumah tahanan Ustaz. Bagus, lancar makan. Apanya yang bagus kalau rutan? Waktu yang terbaik, waktu yang terbagus adalah ketika kita sujud dan rukut di hadapan Allah. Tidak ada nih waktu Pak. Waktu yang terbaik di sini sekarang ada 5 waktu: duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya jaga ya. Kalau kita sudah jaga ini Pak, ya 5 waktu ini, insya Allah itulah orang yang akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Bukan hanya kesenangan, tapi ketenangan lahir dan batin kita akan kita rasakan. Jamaah salat zuhur yang dimulakan Allah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar siang hari ini, untuk menambah ilmu kita agar kita tetap muhasabah, ya, memperbaiki diri kita, menghitung-hitung diri kita, dan senantiasa istiqamah. Jangan hanya di Ramadan ibadah kita begitu giat, ya, kuat, tetapi di bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, tidak lama lagi kita akan masuk Zulhijjah, dan tidak lama lagi tahun baru Muharram itu akan datang kepada kita. Oleh karenanya tetap menjaga ibadah kita, kita tetap konsisten, ya, taat apapun yang terjadi. Salat jangan kita kendor, karena sesungguhnya hanya ibadah salatlah yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat nanti. Sekira ini yang bisa sampaikan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar kita senantiasa diberi jalan keselamatan di dunia, apatah lagi keselamatan kelak di yaumil akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami tidak sengaja, apalagi yang kami sengaja ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup sehatkan ya Allah, yang telah meninggalkan kami selamatkan ya Allah. Allahumma ya Allah, kami sadar ya Allah, kami hamba yang banyak dosa. Oleh karenanya ya Allah, kami bermunajat di hadapan-Mu ya Allah, karena kami sadar Engkau tidak akan pernah menolak segala doa dari hamba-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbana hablana minas salihin. Jadikanlah anak-anak keturunan kami menjadi anak yang saleh dan saleha. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun. Jadikanlah istri kami ya Allah istri yang salehah. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah suami kami ya Allah imam dalam kehidupan rumah tangga kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dhuhur yang dimulakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.